dalam hard disk. Saya akan membahas kerusakan dan solusi pada hard disk. Saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan hard disk. Saya akan membahas tentang proses cara kerja hard disk. Di sini kami akan membahas mengenai personal komputer. Dalam sebuah komputer terdapat beberapa komponen-komponen hardware. Di antaranya ada CPU, ada monitor, ada keyboard, dan ada mouse. Keempat komponen utama ini saling berhubungan satu sama lain. Nah, sebenarnya di dalam CPU ini terdapat beberapa komponen-komponen hardware yang di dalamnya komponen tersebut akan saling berkaitan satu sama lain sehingga akan membentuk sebuah sistem. Selanjutnya kami akan membahas mengenai komponen hardware yang terdapat di dalam CPU. Kami di sini akan membahas mengenai komponen-komponen hardware yang terdapat di dalam sebuah CPU. Ini merupakan bagian dalam CPU. Yang pertama, ini merupakan bisa dinamakan sebagai power supply. Power supply ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik terhadap komponen-komponen yang lainnya. Ini merupakan dinamakan sebagai motherboard. Di dalam motherboard ini terdapat pula komponen-komponen. Di antaranya ini merupakan sebuah RAM. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. Ini dinamakan sebagai fan. Fan ini berfungsi untuk mengalirkan udara yang masuk nantinya ke dalam sebuah komponen-komponen yang berada di bawahnya. Di bawah fan ini terdapat sebuah heatsink, dan di bawah heatsink ini terdapat sebuah prosesor. Ini dinamakan dengan chipset. Ini dinamakan dengan CMOS. Selanjutnya ini dinamakan sebagai CD-ROM, dan ini yang terakhir sebagai tempat penyimpanan data atau yang kita kenal dengan hard disk. Itu diantaranya beberapa komponen dalam CPU, tetapi kami di sini akan lebih banyak membahas mengenai hard disk. Di sini saya akan membahas mengenai komponen-komponen yang terdapat di dalam sebuah hard disk. Yang pertama, ini dinamakan sebagai casing pada sebuah hard disk, atau yang dapat dikatakan ini sebuah enclosure. Di dalam hard disk ini terdapat beberapa komponen-komponen. Yang pertama, ini dinamakan dengan spindle. Spindle ini berfungsi untuk sebagai pusat dari perputaran cakram magnetik, di mana apabila spindle ini berputar semakin cepat, otomatis secara langsung proses penyimpanan data pun akan semakin cepat. Sebaliknya, apabila spindle ini berputar melambat, secara langsung penyimpanan data pun akan semakin melambat. Yang kedua, ini seperti piringan CD, dinamakan sebagai cakram magnetik atau platter. Platter ini berfungsi untuk menyimpan data-data yang telah diproses dalam komputer. Jadi data-data yang telah diproses dalam komputer nantinya akan disimpan dalam cakram magnetik ini. Cakram magnetik ini pada awal perkembangan hard disk dapat berputar sebanyak 5400 RPM. RPM ini singkatan atau kepanjangan dari revolution per minute. Jadi dalam satu menit cakram magnetik ini dapat berputar sebanyak 5400 putaran. Untuk keluaran hard disk yang sekarang ini, cakram magnetik dapat berputar sebanyak 10.000 RPM, sehingga secara langsung penyimpanan data pun akan semakin cepat. Selanjutnya, ini dinamakan dengan head. Di dalam head ini terdapat beberapa bagian, diantaranya yang pertama read write head, yang kedua aktual axis, dan yang ketiga aktual arm. Yang pertama ini dinamakan dengan read write head.
yang berfungsi sebagai tempat pembaca atau pembaca data yang akan membaca data langsung dari cakram magnetik. Yang kedua ini dinamakan dengan actual axis. Actual axis ini merupakan pusat dari sebuah head. Dan yang terakhir ini dinamakan actual arm atau merupakan lengan dari sebuah head untuk menyangga head ini agar tidak bergerak. Yang selanjutnya terdapat sebuah kabel kecil, ini dinamakan dengan ribbon cable. Ribbon cable ini berfungsi untuk mengantarkan informasi dari logic board ke dalam head. Ini dinamakan dengan logic board. Logic board ini berfungsi sebagai pengoperasian dalam sebuah hard disk. Logic board ini nantinya akan memproses data dan mengirimkan data melewati ribbon cable ke dalam sebuah head. Dan head akan mengirim data atau membaca data ke dalam cakram magnetik. Selanjutnya, di dalam belakang hard disk ini terdapat sebuah komponen-komponen IC. Ini dinamakan dengan interfacing module. Di dalam interfacing module ini nantinya akan mengirimkan data langsung ke dalam logic board. Seperti itu. Power connector ini merupakan satu-satunya jalan untuk dialiri arus listrik langsung dari power supply. Yang nantinya arus listrik yang masuk ke dalam power connector ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama tegangan 12 volt. Tegangan 12 volt ini berfungsi untuk memutarkan spindle. Dan yang kedua tegangan 5 volt. Tegangan 5 volt ini berfungsi untuk menyimpan daya listrik di dalam logic board. Selanjutnya ini dinamakan dengan jumper. Jumper ini berfungsi untuk meletakkan kedudukan hard disk di dalam sebuah VC. Apabila kita memiliki dua buah hard disk dan kita akan menempatkannya di dalam CPU, kita dapat menyeting jumper ini, yang mana kita akan jadikan sebuah master dan yang mana kita akan jadikan sebuah slave. Ini merupakan komponen yang terakhir, dinamakan dengan IDE connector. IDE connector ini nantinya akan langsung berhubungan dengan motherboard, sehingga dalam pemrosesan data nanti akan tersimpan ke dalam hard disk. Itu merupakan komponen-komponen yang berada di dalam hard disk. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan hard disk yang akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Pengadaan PC memang tidak bisa dilewatkan dari adanya hard disk. Hard disk merupakan komponen penting untuk menyimpan data dan untuk menjalankan sebuah tugas tergantung dari kapasitas hard disknya itu sendiri. Hard disk merupakan komponen penting untuk menyimpan data atau menyimpan data pada komputer atau laptop yang bekerja secara sistematis. Dan data-data yang disimpan dalam hard disk itu tidak akan pernah hilang. Sedangkan hard disk dalam dunia komunikasi dapat diartikan sebagai perangkat keras yang memiliki bentuk dan wujud dan bisa dilihat secara kasat mata. Contohnya ponsel dan telepon rumah. Fungsi hard disk secara umum adalah untuk menyimpan data yang dihasilkan dari pemrosesan perangkat komputer atau laptop. Selanjutnya, perkembangan dan sejarah hard disk. Hard disk yang pertama diciptakan adalah hard disk yang ditawarkan IBM pada tahun 1956 dengan kapasitas penyimpanan 5 MB dan beratnya 500 kg. Open hard disk atau lebih dikenal dengan IBM 1311 diperkenalkan pada tanggal 11 Oktober 1962. Hard disk ini dapat menyimpan 2 juta karakter pada disk-spek yang diganti. Ketebalan hard disk ini 4 inci dan beratnya 4,5 kg. Pada tahun 1973, IBM memulai program Winchester dengan piringan yang berputar secara permanen. Pada tahun 1979, Winchester 8 inci diperkenalkan. Hard disk Winchester pertama untuk industri. Hard disk ini masih sangat berat dan mahal, harganya sekitar 1.000 euro. Pada tahun 1989, Western Digital membuat standar IDE, Integrated Drive Electronic, untuk semua ukuran hard disk. Hard disk ini berkembang pesat pada tahun 1997. Tahun 2001, Maxtron mengeluarkan hardware Maxtor PL
dengan kapasitas penyimpanan 20 GB. Hard disk ini termasuk ukuran paling besar pada kala itu. Tahun 2004, Seagate meluncurkan hard disk SATA bernama Native Common Win. Kapasitas hardware ini mencapai 120 GB. Pada tahun 2005, Samsung memperkenalkan sebuah hybrid hard disk dengan ketebalan 25 inci. Hard disk ini menggunakan komponen mekanis magnetis dan non-flash memori yang berfungsi sebagai buffer yang cepat. Tahun 2006, Seagate meluncurkan Fanfare Deep Buried Recording. Hardware ini ketebalannya 2,5 inci, kapasitasnya 160 GB yang menggunakan teknik virtual recording. Tahun 2007, Hitachi mengeluarkan Dextar 7K1000. Hardware ini pertama ke pasaran dengan kapasitas penyimpanan 1000 GB atau 1 TB. Tahun 2010, Solid State Drive SSD yang tidak berisik, hemat daya dan cepat dan handal merupakan kriteria hard disk masa depan. SSD dengan kapasitas paling besar saat ini adalah 256 GB. Demikian pembahasan mengenai perkembangan dan sejarah hard disk. Di sini saya Rizka Aprilia Hidayatullah akan menjelaskan tentang mengenai cara kerja hard disk. Dilakukan proses pengecekan terhadap hard disk untuk mengetahui informasi yang ada dalam ruang hard disk. Pada proses ini, aplikasi yang kita gunakan berupa sistem informasi, sistem BIOS, juga driver-driver khusus. Hard disk akan bekerja memberikan data atau informasi yang kita inginkan. Pola penyampaiannya berupa pola geometris. Pola geometris ialah pola yang mencakup istilah track, sektor, dan lainnya. Pengendali program yang ada pada hard disk akan mengecek untuk memastikan informasi yang tersedia dalam internal buffer atau dalam hard disk. Dalam banyak kejadian, hard disk biasanya berputar dalam proses berlangsung, namun ada kalanya juga tidak. Nah, papan pengendali pula inilah yang memastikan aktuator untuk menggerakkan head menuju lokasi yang dimaksud. Pengendali akan mengkoordinasikan dari hard disk menuju ruang simpan sementara, buffer atau cache. Saya akan menjelaskan kerusakan-kerusakan pada hard disk. Yang pertama, kerusakan pada hard disk itu terjadi pada terjadinya komputer lambat, freeze atau blue screen. Ini disebabkan terjadinya berbagai hal lain. Oleh karena itu, solusinya kita membackup semua file data pada hard disk. Yang kedua, disebabkan data korup. Jika file tidak bisa disimpan atau tidak bisa dibuka, kemungkinan hard disk akan rusak, dan solusinya bisa dilakukan dengan backup seperti yang cara satu. Selanjutnya, kerusakan hard disk yang keenam yaitu hard disk tidak terdeteksi. Disarankan melakukan pada saat booting masuk ke BIOS, lalu tekan F2 atau delete pada keyboard. Setelah itu, lalu kita pilih standar CMOS. Kerusakan hard disk yang ketujuh yaitu partisi hard disk hilang. Partisi adalah sebuah pembagian wilayah. Contohnya kita mempunyai 300 GB, seperti maksudnya kita membagi 3 partisi seperti lokal disk C, D, dan E. Dan untuk melihat hard disk partisi yang hilang, kita bisa dicek pada My Computer, Manage, pada Storage, terus pilih Disk Management. Kerusakan pada hard disk yang ke-8 yaitu kinerja komputer lambat. Itu disebabkan banyaknya temporary pass. Untuk menghindari hal tersebut, kita lakukan instalasi software dengan menginstal CCleaner, Utilities, dan lainnya. Demikian pembahasan mengenai kerusakan-kerusakan dan solusi pada hard disk. Sekian.
sekian pembahasan mengenai hadis dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.